Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sulistiani. Jadi kali ini aku bakal balik lagi menjelaskan mengenai tugas saya. Jadi saya harus menjelaskan penerapan antara break even point atau biasa disebut dengan BEP. Lalu ada degree of operating leverage. Terus ada yang ketiga. Nah, yang ketiga ada margin of safety. Nah, pertama, saya bakal menjelaskan tentang penerapan break even point. Nah, BEP ini apa sih? Jadi BEP ini dimana suatu perusahaan itu berada di titik imbang, yang dimana perusahaan itu tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Nah, BEP ini juga sering disebut dengan titik impas. Nah, di sini saya akan memberi contoh dalam sektor perhotelan. Nah, jadi kan di Indonesia ini banyak sekali kan hotel-hotel gitu. Nah, pertumbuhan jumlah perusahaan khususnya bidang hotel ini semakin meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu, kamar-kamar hotel ini yang ada di Indonesia itu akan istilahnya persaingan sengit seperti itu. Nah, perhotelan ini tak lepas dari permasalahan internal maupun eksternal. Nah, permasalahannya apa sih biasanya? Nah, biasanya ini sektor perhotelan ini masalah pertamanya adalah banyaknya pasokan hotel yang tidak seimbang seperti itu. Nah, biasanya nggak seimbangnya itu dengan permintaan. Nah, biasanya perhotelan ini melakukan peningkatan jumlah kamar yang tersedia lebih besar gitu. Maksudnya jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan peningkatan orang-orang atau tamu yang memesannya gitu. Jadi jumlah hotelnya ini, jumlah kamar hotel yang dibangun itu lebih banyak dibanding tamu-tamu yang ingin menginap seperti itu. Nah, maka dari itu akan menyebabkan okupansi pada perusahaan itu akan menurun. Nah, masalah yang kedua biasanya itu adanya regulasi pemerintah tentang pembatasan rapat di luar kantor. Nah, kan biasanya banyak banget nih pegawai negeri yang melakukan rapat di luar kantor. Nah, mereka akan menyewa kantor-kantor maksudnya hotel gitu kan untuk beberapa hari, beberapa malam. Nah, pemerintah itu membataskan gitu. Nah, maka dari itu akan menyebabkan regulasi perhotelannya maksudnya okupansi perhotelan itu akan menurun. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan oleh perusahaan atau perhotelan itu agar mereka bisa bertahan dalam persaingan bisnis. Nah, salah satu caranya mereka akan melakukan perencanaan laba perusahaan dengan menggunakan alat analisis yaitu break even point. Nah, biasanya tujuan menganalisis ini itu menjelaskan dan menganalisis BEP dalam menentukan perencanaan laba di tahun tersebut gitu. Nah, itu akan meliputi titik impas antara tahun A sampai tahun B, misalkan seperti itu. Oke, yang kedua ada margin of safety. Nah, margin of safety ini ada di ketika kita menghitung analisis break even point gitu. Nah, margin of safety ini memprediksi antara interval keuntungan dan minimal penjualan produk yang dibutuhkan oleh perusahaan, serta dapat meminimalisir resiko kerugian yang akan terjadi. Nah, kita kasih contoh penerapan dalam aplikasi Jojo Express. Nah, Jojo Express ini sendiri itu mempermudah dalam mengatur pengeluaran perusahaan. Nah, dengan Jojo Express ini, kamu bisa istilahnya mengatur pengeluaran perusahaan itu di mana saja gitu. Misalkan jika kamu sedang berlibur, kalian bisa melihat bagaimana arus pengeluaran perusahaan itu. Ditambah lagi dengan teknologi yang sangat canggih,
dapat memberikan kamu informasi lebih mendalam. Nah, sistem ini juga istilahnya kayak otomatis dan aman banget jika kalian pakai, guna dapat memangkas waktu kamu dalam mengolah keuangan. Jadi itu bisa membuat kamu lebih produktif dalam mengatur keuangan itu gitu. Jadi lebih produktif jika kamu memakai cuci keras. Itu contohnya ya. Oke, yang ketiga ada DOL, Degree of Operating Leverage. Nah, DOL ini adalah multiplier effect, penggunaan biaya operasi tetap terhadap laba sebelum pajak dan bunga. Nah, DOL ini adalah salah satu fungsi struktur biaya perusahaan dan pada umumnya ditentukan oleh hubungan biaya tetap dengan biaya total. Nah, saya bakal memberikan contoh penerapan atau asumsi biar mudah dipahami. Jadi DOL ini kita pergunakan asumsinya bahwa biaya variabel per unit adalah konstan dan biaya tetap juga konstan dalam kisar analisis ini. Apabila V adalah biaya variabel per unit, sedangkan P adalah harga jual per unit, dan F adalah biaya tetap per periode, dan X adalah unit yang dihasilkan. Maka pada saat laba mencapai 0, rupiah dapat dirumuskan persamaan sebagai berikut. PX sama dengan VX tambah F. Pernyataan ini maksudnya persamaan yang sebelumnya saya sebutkan itu menyatakan bahwa penghasilan penjualan sama dengan biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, persamaan sebelumnya juga bisa dipakai dengan atau dinyatakan F sama dengan PX dikurang VX sama dengan P kurang V kali X, atau X sama dengan F per P kurang V. Dengan kata lain, jumlah produksi yang membuat penjualan penghasilan sama dengan biaya adalah sama dengan jumlah biaya tetap dibagi dengan selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Jadi nilai X ini sering disebut juga dengan titik pulang pokok atau break even point. Misalkan F sama dengan 100.000, P 50, dan V 25, maka X sama dengan 100 per 25, maksudnya X 100 per 50 kurang 25, dan hasilnya adalah 4.000 unit. Nah, misalkan penjualan yang diharapkan sebesar 5.000 unit, dan berapakah laba operasi yang akan diperoleh? Jadi laba operasi sama dengan 5.000 kali 50 kurang 100.000 dikurang 5.000 dan dikali 25. Dan hasilnya adalah 25.000. Dan itu adalah laba operasinya. Nah, apabila penjualan diperkirakan akan turun 10% dan hasilnya itu 4.500 unit. Nah, 10%-nya itu 4.500 unit. Nah, berapa laba yang akan diperoleh? Untuk penempatan angkanya sama seperti laba operasi sebelumnya. Bedanya 100.000 sebelumnya itu maksudnya 5.000 di angka tersebut, yang di angka sebelumnya itu diganti dengan 4.500. Dan hasilnya adalah 12.500. Itu yang laba yang akan didapat jika penurunan penjualan 10%. Nah, kita dari sini bisa mencari DOL-nya. Nah, maka tingkat DOL atau Degree of Operating Leverage jika pada tingkat penjualan 5.000 unit adalah, kita di sini ngitungnya DOL pada 5.000 unit ya.
Nah, DOL ini rumusnya persenan dari perubahan laba dibagi dengan persenan dari perubahan penjualan. Jadi, persenan perubahan laba yaitu 50%, sedangkan perubahan penjualan 10%. Nah, itu tinggal dibagi aja, jadi DOL-nya adalah 5. Dengan kata lain, penurunan penjualan sebesar 10% itu mengakibatkan penurunan laba operasi sebanyak 50%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup peka terhadap perubahan penjualan. Semakin besar tingkat operating leverage-nya, maka semakin peka laba operasi terhadap perubahan penjualan. Oke, segitu dulu penjelasan dari aku. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.